Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Alkitab mengatakan dengan jelas dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Wih, mantap! Kiranya di sore hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita, dan semoga kita terus berharap, bersandar kepada Tuhan dan beriman kepada Dia. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah kami berdiri teguh karena Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus, karena kami tahu keadaan ini, dan tanpa Tuhan kami akan loyo, lemah, tapi dengan Tuhan kami dapat menghadapi semua, kami cakap menghadapi semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya akan bacakan Filipi 4 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Tema kita adalah teguh dalam Tuhan. Jadi kalau kita mau teguh dalam Tuhan, kita tidak bisa berdiri dengan kekuatan kita. Karena pada dasarnya kita adalah manusia yang lemah, yang tidak berdaya. Kita butuh support dari Tuhan, kita butuh dukungan dari Tuhan. Dan yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan ini adalah mengandalkan manusia, mengandalkan bangsawan, dan mengandalkan diri kita sendiri. Karena itu kita dikatakan Alkitab, kita menjadi orang yang terkutuk. Tapi kalau kita mau berdiri teguh di dalam Tuhan, tentu ada hal-hal yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah mengandalkan Tuhan. Jadi mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, berarti segala kendali ada dalam kuasanya. Segala keadaan yang kita miliki ada dalam kendalinya. Itu sebabnya kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, tapi Tuhan tahu. Bahkan sebelum terjadi di depan, Tuhan sudah kerjakan hari ini, atau sebelumnya Tuhan sudah kerjakan. Bagaimana maksudnya? Ketika keadaan kita dalam keadaan yang sangat-sangat susah di depan, kita kan tidak tahu. Ternyata Tuhan menyatakan segala kebaikannya di hari ini, yang tidak kita duga-duga. Tapi disguise blessing itu datang. Berkat yang tidak terduga itu datang. Tapi Tuhan sebenarnya sedang mempersiapkan ini untuk ke depan. Seperti saya katakan, saya mendapatkan berkat hampir 19 juta lebih. Lalu kemudian kita senang. Tapi ke depan mobil kita rusak, apa dan lain sebagainya. Itu artinya bahwa disguise blessing ini Tuhan sediakan. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan pada akhirnya kita bisa memperbaikinya semuanya. Bayangkan kalau kita tidak punya, ya mobil kita mangkrak. Itu namanya mengandalkan Tuhan.
Jadi sebelum terjadi, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi di depan kita, dan Dia akan menyatakan hari ini atau besok hal-hal yang indah. Sebelum kita menikmati kejadian yang mungkin buruk menurut kita, tapi itu jalan Tuhan untuk menyatakan kebaikannya bagimu. Dan itulah sebabnya mengandalkan Tuhan itu berarti percaya penuh kepada Dia, dan percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik, percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, dan hiduplah dalam janji itu. Yang kedua, kata firman Allah, jadi ketika kita mau berdiri teguh dalam Tuhan, berarti yang kedua kita harus berjalan beserta Tuhan. Artinya begini, kalau kita berjalan saja dengan para pejabat, itu sangat rasanya akan berbeda dengan berjalan dengan orang-orang biasa. Atau kalau kita diizinkan untuk berjalan dengan presiden, mungkin akan berbeda. Walaupun hanya sesaat. Tetapi saya mau katakan, kalau kita berjalan bersama Raja di atas segala raja yang menyertai kita, sadarkah kita bahwa Raja menyertai kita? Immanuel itu menyertai kita. Tapi kadang-kala kita nggak sadar bahwa Allah menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Kata firman Allah dalam Matius 20 ayat 28, Immanuel, Matius 1 ayat 23 itu. Tuhan menyertai kita. Tapi sadarkah kita bahwa Tuhan menyertai kita? Kadang-kala kita nggak sadar bahwa Raja di atas segala raja, Presiden di atas segala presiden, penguasa langit dan bumi, yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha melihat. Tapi kadangkala kita tidak menyadari bahwa Tuhan menyertai kita. Mulai saat ini sadarlah dalam hidupmu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau, tapi Dia akan menolong engkau dan menyatakan dirinya kepadamu di tahun 2026 ini, di minggu kedua ini. Tetaplah berdiri dalam Tuhan. Tetaplah teguh berdiri dalam Tuhan. Tetaplah teguh dalam Tuhan. Supaya apa? Kita akan terus menikmati segala kebaikan Tuhan. Sekalipun mungkin sedang mengalami kemalangan, tapi kita terus menikmati kebaikan Tuhan melalui kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, sehingga kita bisa tetap tersenyum, bisa tetap legowo menghadapi kehidupan ini. Saya tidak tahu keadaan, kadang-kala saya juga pusing. Tapi kembali, ketika saya menyadari bahwa Tuhan itu menyertai, kembali saya mengatakan, Tuhan, hari ini mungkin belum, tapi besok. Ya, begitulah terus. Yang saya percaya dan saya yakini, hari ini akan jauh lebih baik daripada hari kemarin. Besok jauh lebih baik daripada hari ini. Atau tahun ini jauh lebih baik dari tahun kemarin. Atau tahun yang akan datang jauh lebih baik dari tahun ini. Itu optimisme bersama dengan Tuhan. Karena apa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar slogan, tapi kita harus menghidupinya dan menyadarinya. Insaf, sadar bahwa kita bersama dengan Tuhan. Kadangkala kita tidak insaf, tidak sadar bahwa kita bersama dengan Tuhan. Saya mau katakan, kalau engkau mau teguh berdiri dalam Tuhan, engkau harus insaf bahwa Dia bersama. Pertama, kau mengandalkan Tuhan. Kedua, engkau menyadari bahwa Tuhan bersama dengan engkau. Kalau engkau lakukan itu dalam hidupmu, maka sesuatu yang indah akan terjadi dalam hidupmu. Dan segala kekuatan yang supranatural dari Dia itu akan menyertai engkau. Ketika engkau lemah, Dia kuatkan. Ketika engkau putus harap, Dia berikan pengharapan. Ketika engkau tidak punya semangat, Dia supply semangat. Orang-orang muda boleh kelaparan, tapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang disertai oleh Tuhan, dia akan tetap bisa menikmati seluruh kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Sadari bahwa Tuhan menyertai engkau. Yang ketiga, berbuat sesuai dengan firman Allah. Jadi kalau kita berbuat sesuai dengan firman Allah, itu sesuatu yang ajaib. Tuhan mengatakan kepada siapa ini? Yosua, supaya dia bertindak sesuai dengan firman Allah yang direnungkannya siang dan malam. Kepada Daud juga demikian, bahwa ketika Tuhan mengatakan, bahwa Daud mengatakan dengan jelas,
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak takut bahaya kelaparan, bahaya apa, dan lain sebagainya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow. Dan itulah sebabnya mengapa saya katakan perlu, dan ini akan terus saya ulang di tahun ini. Jangan bosan mendengar pengulangan saya. Doa dan firman harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Kalau engkau berdoa, bacalah firman. Kalau engkau baca firman Allah, berdoalah. Supaya firman itu akan menjadi rima dalam kehidupan kita. Menjadi penyataan Allah yang kuat dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan tidak main-main dengan firman-Nya. Logos diubahnya menjadi rima. Supaya engkau tetap setia melakukan firman Allah. Bertindak sesuai dengan firman Allah. Berbuat sesuai dengan firman Allah. Dan nantikan kebaikan Allah datang dalam hidupmu. Dan saya mau katakan di tahun 2026 ini yang baru 2 minggu ini kita jalani, teruslah bersama dengan Tuhan. Dan jadikan momentum kegerakan di tahun ini bersama dengan Tuhan. Dan supaya kita tetap teguh berdiri di tengah badai sekalipun, ataupun di tengah bencana apapun. Dan Tuhan akan menyatakan segala pertolongan dan kuasa-Nya. Dan nikmatilah. Saya mau katakan kepada kita, berdoalah supaya bagi kota kita tidak terjadi bencana dan lain sebagainya. Berdoalah supaya provinsi kita tetap dalam berkat Tuhan. Dan berdoa juga kepada provinsi-provinsi yang lain dan provinsi yang sudah kena bencana, supaya Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya bagi Indonesia, pertolongannya bagi Indonesia. Dan orang-orang yang sudah mengalaminya diberi kekuatan oleh Tuhan, dianugerahkan kasih karunia dari Tuhan, sehingga kebaikan-kebaikan Tuhan boleh datang dalam kehidupan mereka. Dan kalau Anda ingin berbuat sesuatu kepada Tapan Uli Berduka, mari berbuatlah sebagai orang yang beriman kepada Kristus, yang mengasihi Kristus. Orang yang ada Alkitab mengatakan orang mengasihi belum tentu memberi, tapi orang yang memberi sudah tentu mengasihi Tuhan. Dan saya hanya menghimbau kepada kita, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita tidak lepas untuk memberi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, teguh di dalam Tuhan, teguh berdiri dalam Tuhan, bukan karena kuat kita, tapi karena kita mengandalkan Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, dan kita menuruti firman Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau tetap percaya kepada firman-Mu. Dan diberkatilah kami yang mengandalkan Engkau, yang percaya pada firman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakitmu, percayalah bahwa Tuhan mampu melakukan hal yang besar dalam hidupmu, menyembuhkan engkau. Arahkan tangan kepada Tuhan dan kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar. Dan oleh bilur Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih bagi mereka yang mengalami kedukaan dan permasalahan dalam hidup mereka, bencana. Tuhan, kami tidak dapat berkata apa-apa selain kuatkan mereka, teguhkan mereka, dan tolong mereka. Terima kasih Bapa di surga buat kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu, sehingga kami bisa bersama-sama dengan orang bersuka cita dengan orang-orang yang sedang melihat masalah mereka. Terpujilah Engkau karena kami percaya Engkau tidak abai terhadap doa-doa mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya sore hari ini kita tetap dalam lindungan Tuhan, dan kalau Anda mau istirahat, jangan lupa untuk berdoa, membaca firman Allah, dan memperkatakan firman Allah. Saya bukan hanya mengarahkan kita untuk mengatakan, tapi saya belajar untuk menghidupinya, untuk bersama memperkatakan firman Allah baik pagi, siang maupun malam. Karena saya tahu bahwa firman itulah yang menguatkan saya dalam hidup ini. Dan mari, mungkin dia masih alami yang datang, tetapi percayalah satu kali dia akan menjadi terima dalam hidup. Kenyataan yang kuat yang akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Dan ketika itu datang, engkau akan bergairah bersama dengan firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap! Mantap! Mantap!